Halo. Pul. Oh. Ya. Kalian lagi pada ngapain? Main. Kan kita lagi ngomong-ngomong, kok pada main HP? Kalian Gak. Kalian tahu nggak kalau kelamaan main HP tuh mata bisa jadi rusak, makin rusak. Ini rusak. Iya, maaf. Ayo ngobrol. Kan aku mau main HP. Bahaya tahu main HP. Apa yang bahayanya? Banyak. Ayo lihat videonya. Hai, Bu Novi dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Sebelum kita lanjut untuk membincangkan dampak negatif dari si media sosial, kita harus kenal dulu sama dia. Baru kita bilang dampak negatifnya. Oke. So, ya. Berdasarkan hasil pencaharian saya melalui Google, ini hasil yang saya dapatkan. Medsos atau media sosial adalah platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan berbagi konten, seperti teks, gambar, dan video secara interaktif. Itu adalah pengertian dari media sosial. Media sosial itu sebenarnya punya dampak positifnya. Bukan hanya dampak negatif, tapi memiliki dampak positifnya. So, dampak positif dari media sosial itu komunikasi jadi lebih mudah tanpa terhalang jarak dan waktu. Lalu penyebaran informasi. Kita dapat menerima informasi dari mancanegara dikarenakan adanya media sosial. Edukasi dan pembelajaran. Dampak positifnya ini yang saya rasakan dan mungkin yang lain teman-teman juga rasakan, bahwa dampak positif dari media sosial ini sebagai edukasi dan pembelajaran. Karena kita tuh gak mungkin cuman langsung ngerti gitu loh dari sekolah, ya apa yang diajarin guru kita langsung ngerti jeglek, enggak. Tapi mungkin kita bisa melihat dari kayak YouTube, TikTok, maybe Instagram, untuk kayak lihat secara lebih ringkasnya itu gimana sih. Nah, terus mengekspresikan diri sendiri. Banyak orang yang sekarang mengekspresikan dirinya sendiri melalui media sosial, menunjukkan kemampuannya, bakatnya, prestasinya. Itu adalah hal yang keren karena itu bisa memotivasi banyak orang. Kesadaran sosial itu meningkatkan kesadaran sosial dan memfasilitasi aktivisme. Sorry, ini dari hasil research, jadi saya masih agak bingung sebenarnya. Jadi kita lanjut ke promosi dan bisnis. Ini dengan adanya media sosial ini, banyak bisnis-bisnis kecil yang pelan-pelan berkembang karena membuat konten-konten yang mungkin sedang viral atau menunjukkan identiknya dari si bisnis ini. Dari mungkin cara dia promosinya itu unik, jadi dia dikenal jadi brand yang besar sekarang. Tapi ya, sesuatu yang memiliki dampak positif pasti memiliki dampak negatif. Jadi dampak negatif dari media sosial ini itu kecanduan. Mungkin ini yang remaja-remaja sekarang rasakan, kecanduan nonton media sosial atau melihat media sosial. Itu dapat
berdampak pada produktivitas dan kualitas tidur kita. Karena mungkin ada yang begadang sambil melihat media sosial sampai lupa waktu. Jadi pas bangunnya tuh lemes, gak fokus waktu belajar. Lalu ada hoax, penyebaran hoax tuh jadi makin cepat. Sama kayak berita, hoax juga jadi makin cepat beredarnya. Jadi dari negara tetangga kita Malaysia ada sesuatu yang terjadi, berita hoax disebarkan terus nyampe ke kita. Itu dapat menyesatkan tanpa adanya sebuah filter. Google berkata seperti itu. Kesehatan mental ini berpotensi untuk menimbulkan masalah mental seperti kecemasan, depresi, dan kecemburuan akibat perbandingan diri. Sebenarnya kesehatan mental ini, kecemasan, depresi, atau kecemburuan ini mungkin dikarenakan kayak cowoknya atau ceweknya deket sama cowok lain, mungkin itu menimbulkan kecemburuan. Itu menurut saya ya, saya nggak tahu yang lain, cuman menurut saya seperti itu. Kecemasan mungkin ya berhubungan dengan berita hoax, jadi mungkin ada tawuran di sini tapi sebenarnya nggak ada, jadi orang yang mau lewat situ jadi cemas gitu. Itu makanya kita apabila mendapatkan sebuah informasi, kita cerna dulu ya guys, jangan lupa dicerna, pencernaan. Lalu cyberbullying itu bisa merusak mental korban, dan privasi itu mengancam masalah privasi karena data yang diunggah dapat selalu meninggalkan jejak. Privasi juga sekarang udah mulai terdengar tentang hacker ya, jadi kita harus lebih berhati-hati lagi saat menggunakan media sosial, apalagi saat menyebarkan data pribadi kita harus lebih berhati-hati ya guys, jangan lupa. Lalu saya memiliki ayat firman Tuhan. Yap, yang pertama 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini maknanya untuk di media sosial kita sering terpengaruh dengan teman-teman atau tren yang mungkin tidak baik. Ayat ini mengingatkan kita buat berhati-hati dalam memilih siapa dan apa yang harus kita ikuti. Karena mungkin tren-tren sekarang mungkin bajunya terbuka gitu. Jadi kalau bisa jangan. Mungkin boleh terbuka, tapi kalau misalnya pakai jaket lagi apalagi itu boleh. Lalu terdapat pada Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji pikirkanlah semua itu. Ini bersangkutan dengan media sosial bisa berpengaruh kepada hal negatif. Ayat ini mengajak kita untuk fokus kepada hal-hal yang positif dan lebih membangun. Lalu saya ambil 1 ayat firman Tuhan lain, yaitu jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat ini ngajarin kita supaya kita menggunakan kata-kata yang membangun, bukannya menyakiti orang. Lalu saya ada 1 ayat lagi untuk
mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati lagi menggunakan media sosial, yaitu ini: jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini ayatnya Tuhan berkata dan Tuhan mau kita menjadi contoh yang baik, termasuk dalam cara kita berperilaku di media sosial, dengan cara tidak berkata-kata yang buruk dan tidak menyebarkan berita hoax. Mungkin segitu aja untuk tugas sumatif agama saya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Was there